Halo Sobat Berita Kita. Raksasa pertahanan Korea Selatan, Hyundai Rotem, secara resmi sudah mendaftarkan desain tank tempur utama generasi selanjutnya yang diberi nama dengan tank K3. Hal ini menandai tonggak penting dalam evolusi perang lapis baja. Tank K3 juga disebut sebagai tank tempur utama generasi berikutnya atau Next Generation Main Battle Tank yang bertujuan untuk menggantikan tank K2 Black Panther yang sudah dikenal dunia. Saat ini, tank K3 ini sedang dalam pengembangan, dilakukan atas kerjasama dengan Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan dan Institut Penelitian Korea untuk Perencanaan dan Kemajuan Teknologi Pertahanan. Desain tank tersebut menekankan pada kemampuan bertahan yang tinggi, mobilitas, dan daya tembak yang presisi, dengan fokus khusus untuk melawan ancaman asimetris seperti drone dan amunisi top attack yang telah terbukti menghancurkan dalam beberapa konflik yang terjadi di dunia saat ini. Inti dari inovasi tank K3 adalah sistem propulsi yang membedakannya dari tank-tank tempur utama lainnya yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Hyundai Rotem berencana untuk memperkenalkan sistem diesel hidrogen hibrida dalam varian awal, kemudian akan beralih ke model bertenaga hidrogen sepenuhnya pada tahun 2040. Teknologi sel bahan bakar hidrogen yang diadaptasi dari aplikasi sipil Hyundai pada kendaraan seperti SUV Nexo menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen, dan dari reaksi kimia ini maka akan menghasilkan air sebagai gas buangnya sehingga akan menjadi ramah lingkungan. Pendekatan ini menawarkan banyak keuntungan taktis seperti pengoperasian kendaraan yang lebih senyap, pengurangan tanda panas, dan peningkatan efisiensi bahan bakar, yang semuanya ini meningkatkan kemampuan siluman dan jangkauan operasional tank K3 tersebut. Ambisi perusahaan asal Korea Selatan ini adalah untuk menciptakan tank yang dapat beroperasi untuk waktu yang lama tanpa pengisian bahan bakar, di mana kemampuan kritis untuk skenario yang melibatkan jalur pasokan yang tegang, seperti potensi serangan lapis baja di semenanjung Korea. Persenjataan tank K3 semakin menggarisbawahi desainnya yang futuristik, di mana tank ini akan menampilkan turret otomatis penuh yang dioperasikan dari jarak jauh, yang dilengkapi dengan meriam utama smoothbore 130 mm, dengan peningkatan signifikan dari meriam 120 mm yang digunakan pada tank K2 dan tank standar NATO seperti M1 Abrams Amerika Serikat. Dengan kaliber yang lebih besar ini, sejalan dengan perkembangan seperti meriam Rheinmetall RH130L51 Jerman yang dirancang untuk menggunakan penetrator energi kinetik generasi berikutnya dan peluru berdaya ledak tinggi, termasuk amunisi seri K279 yang dikembangkan secara lokal oleh Korea Selatan. Turret otomatis ini didukung oleh pemuat otomatis dengan waktu muat ulang hanya 3,5 detik, mengurangi awak menjadi 3 personil, dan penembak ditempatkan dalam kapsul lapis baja di bagian depan lambung untuk perlindungan yang lebih aman. Integrasi sistem pengendalian tembakan berbasis kecerdasan buatan menjanjikan perolehan target yang lebih cepat dan presisi yang lebih tinggi, serta mampu untuk mengatasi kebutuhan akan respon cepat terhadap ancaman seperti kawanan drone atau peluru kendali anti-tank. Lambung tank ini akan menggabungkan sistem perlindungan modular yang terbuat dari baja, keramik, dan material komposit yang dirancang untuk menahan berbagai ancaman. Desain profil rendah K3 dan tanda penampang radar serta inframerah yang diperkecil membuat tank K3 ini akan lebih sulit untuk dideteksi sistem radar musuh, di mana fitur ini sangat penting mengingat kemajuan teknologi saat ini sudah banyak peralatan tempur yang menggunakan alat pencitraan thermal dan senjata berpemandu radar yang modern untuk melacak kendaraan tempur di medan perang. Hyundai Rotem juga memprioritaskan tindakan pencegahan terhadap drone bunuh diri yang telah mengungkap kerentanan di tank-tank barat dan Rusia selama konflik Rusia-Ukraina saat ini. Tank K3 tersebut akan mengerahkan drone pengintai untuk pengintaian dan dukungan tempur untuk semakin memperluas kesadaran situasional tank K3 tersebut di medan perang nyata. Pengembangan tank K3 ini memiliki banyak tantangan, di mana transisi ke sel bahan bakar hidrogen meski menjanjikan masih menghadapi rintangan terkait infrastruktur dan keandalan dalam kondisi pertempuran.
Penyimpanan hidrogen dan sistem pengisian bahan bakar harus cukup kuat untuk menahan tekanan medan perang, dan skalabilitas teknologi untuk kendaraan lapis baja berat tetap tidak terbukti. Tingginya biaya penelitian, pengembangan, dan produksi dapat membebani anggaran pertahanan Korea Selatan, terutama karena bersaing dengan alternatif yang lebih terjangkau dari negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok. Selain itu, ketergantungan pada sistem otomatis menimbulkan kekhawatiran tentang kerentanan terhadap serangan cyber, ancaman yang berkembang dalam peperangan modern saat ini. Dapatkah sebuah tank K3 ini untuk tetap menjadi landasan perang darat di era yang semakin ditentukan oleh sistem otonom dan ancaman asimetris? Jawabannya mungkin terletak pada kemampuan tank K3 untuk menyeimbangkan inovasi dengan kepraktisan, menetapkan standar baru untuk apa yang dapat dicapai oleh tank tempur utama. Untuk saat ini, visi berani Hyundai Rotem menawarkan pandangan sekilas yang menarik ke masa depan perang lapis baja, di mana keberlanjutan dan kemampuan bertahan berjalan seiring. Akankah Korea Selatan nanti berhasil untuk mewujudkan tank tempur K3 ini menjadi tank andalan di dalam militer Korea Selatan? Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.